Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita akan kitab Al-Islam Aqidah wa Syariah. Tugas saudara nanti hanya mengeluarkan mafail. Mafail itu terdiri dari satu maf'ulun bihi, maf'ulun mutlak, maf'ulun li ajli, maf'ulun fih, dan maf'ulun ma'ah. Ada 5 ya. Itu dari yang kita baca nanti. Tapi akan saya bacakan dulu, saya terangkan maksudnya supaya saudara-saudara paham. Dengan tahu maksud ini memang kebalik. Mestinya tahu i'rab dulu baru tahu maksud. Ini saya jelaskan maksudnya untuk memudahkan Anda supaya nanti tahu i'rabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa naqasu ma awradal awwaluna min qara'ina fa asbatu lahum maji'a quru'in jam'an liqur'in bima'nal khaidi wa wajjahu ta'nisal adat bi annahu manzurun fi ila lafzi wa mura'atul lafzi kasiratun fil lughah wal ayatu ja'at ala hadzal i'tibari fala yadullu ala tadhkiril ma'dudi. Waqad qala Ibnu Rusdi wa kilal fariqaini ihtijajatun tawilatun wa madzhabul Hanafiyati azharu min jihatil makna wa hujjatuhum min jihatil masmu'i mutasawiyatun au qaribun min mutasawiyatin wala allaka ta'khudhu min hadzal niqasi fikratan mada bahsil fuqaha'i fil istimbati wa ta'yidil ara'i. Perhatikan ya. Summa naqasu, kemudian kelompok Hanafi dinaqasu, naqasa yunaqisu munaqasatan, munaqasa mungkin mendiskusikan, bisa jadi itu menyanggah maksudnya di sini. Ma auradal awwaluna min qara'ina, apa yang disampaikan oleh kelompok pertama, yaitu kelompok Syafi'i, min qara'in, daripada qarina-qarina. Jadi menyampaikan qarina-qarina, mendibat, menyanggah qarina-qarina, bisa juga argumen-argumen yang disampaikan oleh kelompok yang pertama, kelompok Syafi'i. Ini kelompok Syafi'i mereka menyatakan kalau quru itu jamu daripada Qur'in itu bimakna tur.
Ya, beliau mengatakan fa'asbatu, mereka menetapkan kelompok Hanafi lahum nih wa asbatu lahum pada kelompok Syafi'i maji'a kuru'in, adanya kata kuru' jam'an lil qur'in sebagai jamak daripada qur'in bimakna khaidi dengan arti khaid. Jadi kalau menurut kelompok Hanafi itu bisa kuru itu jamak daripada qur'un tapi maknanya men. Ya, walaupun kelompok Syafi'i itu menetapkan bahwa kalau kuru itu jamak dari qur'un itu maknanya suci, karena kalau menurut kelompok Syafi'i kalau qur'un bimana khaid itu jamaknya akra, seperti yang kita ketahui. Di sana ada hadis da'is sholata khina akra iki, tinggalkanlah sholat ketika Anda pas menstruasi akra iki. Jadi kalau kelompok Syafi'i kuru itu qur'un itu bimakna men, kalau jamaknya akra, jamaknya akra. Tapi kalau qur'un jamaknya kuru itu artinya adalah suci. Tapi menurut kelompok Hanafi bila menyangga bisa terjadi qur'un yang jamaknya kuru itu bermakna menstruasi. Ini belum mengatakan bahwa jahu ta'nisal adati bi annau mangzurun fi ilal abdi. Belum mengatakan, memfokuskan bisalah taklisnya adat itu hanya dilihat dari aspek lafadznya saja, melihat dari aspek lafadz. Jadi itu adatnya mu'annas itu hanya mangzurun ila min nahiyatil lafadz wa mura'ah. Ini kan lafadznya qur'un, jamaknya kuru itu kan mu'annas. Kenapa kok mu'annas? Karena ada kata-kata ini kan mu'annas salasah, itu hanya lafadznya saja. Karena adatnya itu kan mu'annas salasah, itu hanya aspek lafadznya saja. Yani wa mura'atul lafzi kasiratun fil lughah. Melihat dari aspek kata itu banyak dalam persoalan bahasa. Gimana contohnya? Memperhatikan lafaz itu banyak dalam persoalan bahasa adalah, mungkin bisa kita contohkan gini, ma itu bisa dilihat daripada aspek lafaz itu mudzakkar, bisa, walaupun kadang-kadang maknanya ma itu mu'annas. Ini buat aspek lafaz. Ma itu kadang-kadang ma mausul atau man lah, itu bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Aspek lafadznya mudzakkar, tapi mungkin aspek maknanya itu mu'annas. Ini ma juga ya, ma itu bisa aspek lafadznya mudzakkar tapi mungkin maknanya muannas. Contohnya wala tangkihu ma nakaha abaukum, kamu jangan menikah ma wanita.
nakaha abaukum yang dinikah oleh ayah-ayah kalian. Itu maknya itu melihat dari aspek lafaz mudzakkar. Manakaha abaukum. Walaupun maknanya itu muannas, ma itu kan artinya wanita-wanita. Sana di sana ada keterangan kebetulan minan nisa. Ini kan gitu salasa. Kalau salasa itu kan muannas, ya itu melihat daripada aspek lafaz. Nah, karena aspek lafaz mesti aja ada maksudnya itu akan mudzakkar. Nah, ini karena melihat aspek, walaupun bisa jadi karena dia melihat lafadznya, karena lafadznya mudzakkar maka adatnya muannas. Walaupun bisa jadi yang kata mudzakkar itu Qur'an yang mudzakkar itu artinya menstruasi. Bisa terjadi macam itu. Jadi melihat kata-kata, zahirnya kata itu banyak atau terjadi, ya sering terjadi di dalam bahasa Arab. Tadi contohnya man itu bisa mudzakkar, bisa muannas. Kadang-kadang man itu bisa mufrad, bisa jamak. Demikian juga ma itu bisa orang, bisa bukan manusia. Ma itu bisa muannas, bisa mudzakkar. Itu banyak ya. Jadi kalau melihat aspek lafadznya, kalau ma ya mufrad mudzakkar. Ma itu ya barang, bukan manusia. Wong ma. Jadi ini, tapi bisa jadi artinya itu ma itu manusia. Seperti tadi lillahi ma wala taku ma nakaha abaukum, bukan man nakaha abaukum. Ini bisa terjadi. Jadi demikian juga man itu jika bisa nanti berarti bukan manusia. Di dalam ayat bisa terjadi macam itu. Itu melihatnya apa? Jadi kalau melihat itu kan kaidah saja. Kalau ma itu untuk orang, ma itu untuk barang, man itu untuk orang, itu sudah lafadznya macam itu. Tapi secara makna mungkin tidak. Bisa ma itu untuk manusia, ya itu bisa. Man itu untuk barang. Ini bisa terjadi ya. Seperti ini saya tadi salasa, adat salasa itu untuk maksud yang mudzakkar ya, karena itu salasa mudzakkar. Ini kan lafadznya iya, cara lafadz iya. Tapi bisa terjadi itu mudzakkar itu hanya aspek lafadznya saja. Aspek maknanya mungkin muannas, bisa terjadi. Seperti kita ketahui bahwasanya Qur'an itu kalau mudzakkar berarti suci. Kalau Qur'an muannas berarti menstruasi. Kan itu kan melihat lafalnya saja. Nah, di Qur'an itu bisa mudzakkar, itu kan kata itu mudzakkar, lafalnya mudzakkar. Tapi maknanya Qur'an bisa terjadi, bisa berupa muannas, bisa mudzakkar. Kalau muannas kan artinya menstruasi. Karena men itu dikatakan muannas, kalau suci itu mudzakkar. Itu bisa terjadi macam itu. Ini bantahan daripada kelompok Hanafiyah. Itu juga ya. Ini wa mura'atul lafzi katsiratun fil lughah. Memperhatikan dari aspek lafaz itu banyak terjadi dalam persoalan bahasa. Wal ayatu ja'at hadal i'tibari. Ya, ayat ini ya datangnya ya disampaikan atau kita lihat dari i'tibar ini. Jadi ayat ini memang melihat dari aspek lafaz, aspek lafaz. Tapi bisa terjadi muannasnya itu aspek lafaz. Bisa berarti maknanya itu muannas. Kalau maknanya muannas, Qur'an yang muannas berarti artinya menstruasi. Ini ya. Nah, fala yadullu ala tadkiril ma'dud. Jadi kalau kita melihat aspek lafaz, maka tidak otomatis menunjukkan bahwa maksudnya itu mudzakkar.
bisa mudzakkar itu hanya aspek lafalnya saja. Qur'un itu mudzakkar, maka karena tidak ada tanda-tanda muannats. Ini ke sana di aspek lafalnya. Tapi aspek maknanya bisa terjadi dia itu muannats. Kalau dia muannats kan artinya menstruasi. Nah, ini kan juga argumentasi juga. Jadi kalau begitu menurut kelompok Hanafi ini walaupun salah satu guru itu bisa berupa bisa terjadi muannas ya, bisa berarti kalau muannas maknanya menstruasi, makna muannas dalam arti makna. Kalau maknanya muannas berarti menstruasi. Sebetulnya kedua beliau sepakat kan, kelompok Syafi'i ya sepakat kalau men itu muannas, kalau suci itu mudzakkar tadi. Nah, karena terus kalau kelompok Syafi'i kan berarti hakikat aja, zahirnya saja. Kalau zahirnya tadi mudzakkar ya mudzakkar. Kalau zahirnya mudzakkar berarti dia suci. Tapi kalau Hanafi tidak, bisa terjadi itu. Yang dilihat bukan aspek zahirnya, bukan lafadznya. Lafadznya mudzakkar tapi mungkin bisa berarti muannas. Maknanya itu muannas. Sama dengan itulah man itu kan bisa mudzakkar, bisa man itu berarti muannas. Saya lihat aja lah ini. Jadi kalau man zawwajaka kan itu orang laki-laki ya, orang yang menikahkan Anda kan orang ini. Bon. Nah, berikutnya waqad qala Ibnu Ruslan mengatakan walikilal fariqain. Nah, kedua kelompok ini mempunyai ikhtijajatun tawila, punya argumentasi yang panjang lebar. Baik kelompok Hanafi atau kelompok Syafi'i punya argumentasi yang panjang lebar. Nah, wa madzhabul ini penilaian saja. Wa madzhabul Hanafiyah, hanya saja kelompok Hanafi menurut Ibnu Rus bukan Ibnu Rusan, Ibnu Rus itu Averus itu. Enggak lah, bukan Ibnu Rusdi ya, ini Ibnu Rusdi ini wa madzhabul Hanafiyati azhar. Yang ngarang kitab Bidayatul Mujtahid itu Ibnu Rusdi. Wa madzhabul Hanafiyah ada min jihadil makna. Nah, beliau mengatakan bahwa mazhabnya kelompok Hanafi itu lebih jelas dalam aspek makna. Di pendekatan arti itu lebih jelas. Apalagi argumentasinya disampaikan itu ada 4, kalau setiap tersurat 4, tapi kalau tersirat banyak itu ada 4, ada 5, ada 6 argumentasi yang disampaikan oleh kelompok Hanafi. Wa hujjatuhum min jihadil masmu. Kalau argumentasi mereka baik kelompok Hanafi atau kelompok Syafi'i min jihadil masmu, dari aspek pendengaran. Jadi masmu itu nakal, itu mutasawiyatun ya. Di masmu langsung didengar dari Kanjeng Nabi kan. Imam Syafi'i ya punya argumentasi yang dari Kanjeng Nabi. Contohnya da'is sholata khina akraiki. Ini da'is sholat itu Kanjeng Nabi kan, tinggalkanlah sholat kalian ketika Anda itu hadis, ketika Anda menstruasi. Tapi kelompok Hanafi juga ada argumentasi yang yang merupakan yang dari nakal. Contohnya tolakul amati tatliqotani wa iddatuha khaidotani. Ini juga nakal juga kan. Karena itu hadis tolaknya amat itu 2 kali, dengan tolak iddahnya itu 2 kali menstruasi ya. Kembali argumentasinya diraseningkan bahwa amat itu ya sama dengan
orang merdeka sama-sama manusianya. Kalau sama-sama manusianya, sama-sama mukallafnya, sama-sama kena hukum, ya hukumnya sama. Kalau ditolak dia wajib iddah, ya iddahnya cuma dia yang beda itu hanya kuantita, jumlahnya. Kalau jenisnya sama. Kalau iddahnya orang amat itu 2 kali haid, iddahnya wanita budak itu 2 kali men, maka kalau merdeka ya 3 kali men, 3 kali men, karena jenisnya sama. Yang berbeda itu hanya kuantita. Ini sama-sama hadisnya. Jadi min jadil masmu ini menurut Mahmud Syatut sama ataupun hampir sama, ya. Wala alla katahu, ya, Anda mungkin bisa mengambillah min hadzal niqas, daripada diskusi ini, ya, niqas ini kan ada diskusi tadi, jadi banyak juga ini. Anda bisa mengambil fikratan, jadi mengambil cara berpikir atau pemikiran mada bahsil fuqaha'i, sepanjang menjadi pembahasan para fuqaha. Ini jadi pembahasan gimana Anda bisa mengikuti. Ini gimana argumentasi ini Anda bisa mengikuti. Ini jadi Anda bisa mengambil fikrah fil istimbat. Bagaimana tata cara penetapan hukum. Bagaimana menetapkan hukum ini dasar argumentasi ini, wa ta'yidil ara, dan menguatkan pendapat. Saya kira bagus ini. Jadi Anda bisa bagaimana tata cara pemikiran para fuqaha itu di dalam mengistimbatkan hukum, dan bagaimana para fuqaha itu dalam menguatkan argumentasi beliau itu. Jadi luar biasa. Oleh karena itu bagi kita yang orang sekarang ini, menurut saya kalau memang ada perbedaan pendapat, ya terutama dalam masalah furu, itu tidak usah kita terus berbesar-besar, tidak usah, karena mereka itu punya argumentasi. Asalkan argumentasi mereka itu jelas, ya tidak apa-apa, berbeda tidak apa-apa. Tapi catatan kalau persoalan furu, kalau persoalan yang usul, nggak akan berbeda. Jadi ulama-ulama akan berbeda, bahwa contohnya sholat 5 waktu, sholat duhur 4 rakaat, itu siapapun akan sama. Jadi Imam Syafi'i duhur yang 4 rakaat, Imam Hanafi ya 4 rakaat, Maliki 4 rakaat, sama satu. Hambali juga 4 rakaat, tidak akan beda. Kalau puasa Ramadan ya wajib, semua wajib, nggak ada Ramadan yang sunat. Haji juga macam itu. Nah, haji juga rukun wajib, ya. Nggak mungkin ada tata cara yang masalah furu itu berbeda, ya. Contohnya ada yang mengatakan cara furu, kalau iftitahnya doanya kabiro, ada doanya Allahumma ba'id, sama saja, karena itu argumen hadisnya banyak. Ya ini terserah mereka mengambil ini kadang-kadang kan mereka itu hanya mengambil argumentasi yang lebih kuat, hadis-hadis yang lebih kuat, atau kadang-kadang lebih ikhtiyar. Ini ke sana. Ini jadi saya kira tujuan kita, jadi kalau begini tujuan kita belajar nanti, kita menjadi orang itu tidak keras, tidak terus kalau tidak seperti saya salah, tapi kita harus berpedoman, apa yang kita harus melakukan, apa yang kita yakini itu benar. Kalau mereka punya macam itu ya terserah. Dan toleran macam itu kan pernah dilakukan oleh kelompok Imam Syafi'i kan. Ketika Imam Syafi'i pernah sholat subuh, ya pada Imam Syafi'i mengatakan kunut itu ini termasuk sunnah kan, sunnatul abad,
kalau dia meninggalkan sunnah abad, kalau meninggalkan justru harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, ketika beliau itu sholat di masjidnya Imam Malik, karena Imam Malik kan lebih di atas Imam Syafi'i, beliau sholat di masjid situ karena Imam Malik sudah tidak ada. Beliau ketika sholat itu tidak pakai kunut. Ditegur oleh teman-teman, beliau kenapa kok tidak kunut? Nah, apa nggak tahu siapa orang yang di belakang itu siapa, di muka itu siapa di masjid? Karena di muka, di belakang masjid itu ada makbarohnya Imam Malik. Ya, ini kan dia beliau menghormati. Ini kan luar biasa. Sikap-sikap yang macam itu saya kira perlu kita teladani lah. Ini ya. Jadi seorang akademisi saya kira begitu kalau berargumentasi ya. Ya, kalau berpendapat harus tahu dasarnya, dan kita ya kalau orang lain boleh argumentasi boleh, tapi ketika kita berbeda pendapat ya harus gitu. Hasil oke lah, antum pakai itu, saya pakai ini ya, kecuali kalau sampai menghalalkan barang yang haram yang makluman minadin bin darurah. Contohnya menghalalkan khomer, nah ini itu harus kita tentang ya. Nah, coba sekarang saya Eropi biar agak tahu ya. Semana kosuma aurodal awalun. Ya ini ya. Ini ya. Ini sigotnya aja saya. Nakosu itu kan fi'il madi, nakosa yunakisu munakosatan ya. Aurada yuridu menyampaikan warata ya. Qara'in itu jamak daripada qarina. Nah, asbatu daripada asbata yusbitu. Isbat. Kalau sabata tetap asbata menetapkan ya. Kalau maji seperti katakan maji itu masdar mim daripada ja'a, dan ja'a tidak ada masdar ghairnya, tidak ada. Enggak ada masdar ghair, enggak ada. Di ja'a yaji'u jai'an tidak ada, tapi yang ada maji. Dalam andi saudara-saudara memang harus paham, harus tahu. Karena itu kalau ada di dalam amsilah, itu amsilah kan contoh. Contoh itu kan tidak selamanya dipakai. Kadang-kadang memang tidak terpakai. Contoh ya. Ja'a itu enggak ada jai'an. Ja'a yaji'u jai'an enggak ada. Yang ada maji. Ya maji, ya ini maji. So, arofa ya'rifu yang banyak kata ma'rifat. Jangan karena irfan, jangan. Jarang terjadi kecuali namanya orang irfan. Tapi kalau li adami irfani enggak, tapi li adami ma'rifatihi. Ya ini kan itu yang dipakai masdar mimnya, masdar ghairnya tidak. Nah, ini simak begini, ini kita harus paham. Nah, contoh lagi yang ada kita ini kalau kita fa'ala yufa'il itu masdarnya kan banyak. Ada taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, itu kan banyak. Tapi tolong kalau bina nakis mesti pakai masdar yang kedua. Robba yurabbi tarbiyatan. Enggak ada tarbiyan, jarang. Sofa yusoffi tasfiyatan. Zakka yuzaki tazkiyatan. Enggak ada tazkiyan, enggak ada. Tazkiyatan linnufus, tazkiyatan nafsi. Ya. Tasfiyatanil qalb. Nah, ini pakai gitu, enggak tasfiyah, enggak. Nah, begini apa namanya ya, yang kebanyakan macam itu. Anda harus tahu lah. Jadi kalau macam ini. Oke. Jadi ada quru' syada jam'an liqur'in. Ini bimakna khair. Bahwa jauh wajah yuwaju tauji. Kalau sahih beri wajah tauji. Ta'yid, ayyada yu'id ta'yid gitu. Ini ta'nisal adati, ta'nis saya kira annasa yu'anisu ta'nisan. Ta'nisal adat, nah, ya. Ta'nis taf'ilan ta'nis. Annasa ta'nis al-adat bi annau manzurun fi ilal abdi. Itu melihat dari aspek lafaz. Muro'ah itu juga masdar. Ro'a yura'i muro'atan.
Ini ya katsiratun fil lughah. Ini kalau i'rabnya wal ayatu sedikit ini wal ayatu. Nah yang saya terangkan i'rab yang agak sulit, wal ayatu ja'at ala halal i'tibar. I'tibar ini saya kira sama. Kita tahu bahwa i'tibar di sini hadal i'tibar menjadi ataf bayan daripada hada. Karena kemarin jadi kalau ada isim kata mukhalla bi'al, ada isim ma'rifat yang ada alnya jatuh setelahnya isim isyarah, itu yang banyak, bukan semuanya loh, yang banyak itu bisa menjadi ataf bayan, yang banyak itu macam itu. Walaupun kadang-kadang ada i'rab yang lain seperti zalikal kitabu, itu bukan zalikal kitab, zalika adalah alkitabu. Ini walaupun itu pakai al setelah isim isyarah. Saya perhatikan aja. Jadi kalau gitu-gitu bisa kita melihat di dalam buku I'rabul Quran itu nanti pun. Walikilal fariqa ini yang mau saya terangkan. Walikilal fariqa ini. Kila itu kan biasanya kita ngerti kila itu ada tuh taukidnya. Kilahuma, kilaihima, kulluhum, ini taukid ya. Dan kila itu biasanya i'rabnya karena taukid mengikuti kepada muakkad, dia termasuk tawabe. Contohnya jaa aliyun wa amrun kilahuma. Tapi terus jadi kalau ro'a itu aliyan wa amron kilaihima. Kilaihima ya, karena dia mansubnya itu i'rabnya seperti i'rabnya isim tasniyah. Rofa'nya pakai alif, nasab jarnya pakai ya. Nah di sini wali kilal fariqa ini. Loh, kita kok lihat wali kila itu kan ada lam huruf jar. Kok tetap kila? Kok bukan wali kilai fariqa ini tapi wali kilal fariqa ini? Ini Anda harus tahu bahwasanya kila itu di-i'rabi seperti i'rabnya isim tasniyah, marfu'un bil alif ya, mansub dan majrur pakai ya kalau idhofahnya kepada isim dhamir. Kilahuma atau kilaihima. Kalau dia diidhofahkan kepada isim dhohir, maka rofa, nasab, jer itu semuanya pakai alif. Wali kilal fariqa ini karena fariqa ini itu isim dhohir, maka tetap kila walaupun majrur ya. Ini kan kila khabarul muqaddam ikhtijajatun mubtadaun muakhar. Itulah. Oke. Ini ya, jadi ini azharu ya khabar, madzabu ini mubtada. Oke. Jadi kalau mutasawiyatun tasawa ya tasawa, ini mutasawiyatun qaribun, ini kan qaribun, mutasawiyatun au qaribun, sama-sama kata sifat. Mutasawiyat tasawa ya tasawa, mutasawiyatan au qaribun minal mutasawiyat, itu sama ya. Ini kalau hadan nikos saya kira sama. Wala alla ta'khudhu min hadan nikos fikratan, ini fikratan ini jadi maf'ul bih dari kata ta'khudh. Oke, saya kira itu bicara kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahanlah ini kita semua diberi kesehatan, dan penting dijaga kesehatan itu, dan mudah-mudahan COVID-19 ini cepat hilang biar kita bisa tatap muka. Kalau begini menerangkannya susah karena hanya dengan pembicaraan saja. Oke, itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.